Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rizky Elvitasari. Saya dari kelompok 12 Praktikum Manajemen Pastura. Pada kali ini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 1, yaitu uji viabilitas biji. Viabilitas biji merupakan kemampuan suatu biji untuk dapat tumbuh pada waktu dan lingkungan yang sesuai. Puspita Ningtyas dan Handini 2014 menyatakan bahwa viabilitas biji merupakan istilah yang digunakan untuk menilai kemampuan daya hidup biji yang disimpan. Viabilitas biji dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut, yaitu viabilitas biji sama dengan jumlah biji yang berkecambah dibagi jumlah biji yang ditanam dikali 100%. Tujuan dari mini project acara viabilitas biji yaitu untuk mengetahui kualitas biji dengan perkecambahan secara langsung. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam mini project uji viabilitas biji antara lain botol plastik bekas atau gelas plastik bekas, kapas, kamera, gunting atau cutter, dan penggaris. Kemudian untuk bahan yang digunakan dalam mini project viabilitas biji yaitu biji jagung atau zeamais. Selanjutnya yaitu metode. Pada acara uji viabilitas ini terdapat 3 perlakuan yang dilakukan, yaitu perlakuan biji kontrol, perlakuan direndam air biasa selama 12 jam, dan perlakuan direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Untuk perlakuan biji kontrol, metode yang dilakukan yaitu biji jagung tidak diberi perlakuan, tetapi langsung dilakukan germinasi dengan cara dimasukkan di media tanam. Kemudian untuk perlakuan direndam air biasa selama 12 jam dilakukan dengan cara menyiapkan wadah berisi air, kemudian biji jagung dimasukkan. Biji jagung yang mengambang dibuang, sedangkan biji jagung yang tenggelam direndam selama 12 jam. Selanjutnya yaitu perlakuan direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Metode yang dilakukan yaitu air dituangkan ke dalam panci, kemudian direbus hingga mendidih. Setelah air mendidih, kompor dimatikan dan biji jagung dimasukkan ke dalam panci. Biji jagung kemudian direndam selama 12 jam. Selanjutnya yaitu kegiatan praktikum pada acara uji viabilitas biji. Yang pertama ada persiapan media. Persiapan media dilakukan dengan cara memotong gelas plastik menjadi setengah bagian, kemudian dimasukkan 1 buah kapas dan dibasahi dengan air secukupnya hingga kapas tersebut cukup lembab. Kegiatan yang kedua yaitu germinasi biji kontrol. Germinasi biji kontrol dilakukan dengan cara memilih 5 biji jagung, kemudian dimasukkan ke dalam media yang telah disiapkan. Biji jagung yang tidak diberi perlakuan ini berfungsi sebagai pembanding, di mana biji tanpa perlakuan tersebut tidak mengalami pemecahan dormansi. Setiadi et al. 2014 menyatakan bahwa perlakuan biji yang tidak direndam dilakukan agar tidak terjadi pemecahan dormansi. Kegiatan yang ketiga yaitu germinasi biji direndam air biasa selama 12 jam. Germinasi biji yang direndam air biasa dilakukan dengan cara memasukkan 5 biji jagung yang telah direndam pada air biasa selama 12 jam ke dalam media yang telah disiapkan. Bernani et al. 2017 menyatakan bahwa perendaman biji pada air suhu normal bertujuan untuk mematahkan masa dormansi biji, sehingga biji tersebut lebih cepat berkecambah. Selain itu, proses perendaman juga menyebabkan terjadinya imbibisi pada biji. Wen et al. 2018 menyatakan bahwa proses imbibisi pada biji berfungsi untuk meningkatkan kandungan air di dalam biji dan mengaktifkan enzim pada biji. Kegiatan yang keempat yaitu germinasi biji direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Germinasi biji yang direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius dilakukan dengan cara memasukkan 5 biji jagung yang telah direndam dengan air suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam.
ke dalam media yang telah disiapkan. Hasudugan et al. 2017 menyatakan bahwa perendaman biji dengan air suhu tertentu bertujuan untuk melunakkan kulit biji yang keras serta menambah persentase dari viabilitas biji. Selanjutnya yaitu peletakan dan penyiraman biji. Setelah dilakukan germinasi, gelas berisi biji diletakkan di ruangan yang terang dan dilakukan penyiraman hingga media cukup lembab. Peletakan di tempat yang terang bertujuan agar tanaman memperoleh cukup cahaya, sedangkan penyiraman bertujuan untuk menjaga agar air di media tanam tersebut tetap tersedia sehingga dapat digunakan oleh biji untuk proses pertumbuhan. INDRI 2020 menyatakan bahwa penyiraman tanaman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air dari tanaman tersebut. Kegiatan yang terakhir yaitu pengukuran dan pencatatan Pengukuran yang dilakukan meliputi tinggi ketambah dan juga jumlah biji yang tumbuh. Pengukuran ini dilakukan setiap 7 hari sekali dan dilakukan pencatatan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, viabilitas biji. Pada tabel 1 viabilitas biji mais atau jagung dapat diketahui bahwa pada perlakuan kontrol jumlah biji yang tumbuh yaitu 2, sedangkan jumlah biji yang mati yaitu 3, sehingga diperoleh persen viabilitas yaitu 40%. Kemudian pada perlakuan air biasa dapat diketahui jumlah biji yang tumbuh yaitu 2, jumlah biji yang mati yaitu 3, sehingga dapat dihitung persen viabilitasnya dan diperoleh 40%. Kemudian pada perlakuan air suhu awal 100 derajat Celcius, jumlah biji yang tumbuh yaitu 0, jumlah biji yang mati yaitu 5, dan dapat diketahui persen viabilitas yaitu 0%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa biji yang digunakan memiliki kualitas yang kurang baik karena kemampuan tumbuh biji dapat dikatakan sangat rendah. Biji yang direndam air biasa dapat tumbuh karena proses perendaman menyebabkan terjadinya imbibisi, sehingga air yang diserap dapat mengaktifkan hormon giberelin. Proses imbibisi juga berfungsi meningkatkan kandungan air biji dan mengaktifkan enzim, sehingga biji yang direndam dengan air biasa dapat tumbuh dengan baik. Sementara itu, biji yang diberi perlakuan dengan direndam air suhu awal 100 derajat Celcius tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan perendaman dengan air suhu awal 100 derajat Celcius menyebabkan kerusakan pada biji. Nah, suhu air yang terlalu tinggi pada proses perendaman biji dapat menyebabkan enzim di dalam biji mengalami kerusakan, sehingga biji tidak dapat tumbuh. Nah, viabilitas biji dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi viabilitas biji diantaranya kadar air, sifat genetik, dan viabilitas awal. Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi viabilitas biji yaitu suhu, kelembaban, cahaya, dan mikroorganisme. Selanjutnya yaitu pertumbuhan tanaman. Pada tabel 2 pertumbuhan tanaman mais atau jagung dapat diketahui bahwa pada perlakuan kontrol tinggi tanaman minggu pertama diperoleh rata-rata yaitu 4,83 cm. Kemudian pada perlakuan air biasa tinggi tanaman minggu pertama diperoleh rata-rata yaitu 4,7 cm. Kemudian pada perlakuan air suhu awal 100 derajat Celcius diperoleh tinggi tanaman pada minggu pertama yaitu 0 cm. Selanjutnya tinggi tanaman pada minggu kedua pada perlakuan kontrol diperoleh rata-rata 5,5 cm. Kemudian perlakuan air biasa diperoleh rata-rata tinggi tanaman minggu kedua yaitu 5,9 cm, dan perlakuan air suhu awal 100 derajat Celcius diperoleh tinggi tanaman minggu kedua yaitu 0 cm. Nah,
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa biji yang direndam air biasa mengalami pertumbuhan yang lebih baik daripada biji tanpa perlakuan. Sedangkan biji yang direndam air suhu awal 100 derajat Celcius tidak mengalami pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan dengan merendam biji dalam air biasa selama 12 jam dapat memecah dormansi biji, sehingga biji tersebut dapat tumbuh dengan lebih baik. Sementara itu, perlakuan merendam biji dalam air suhu awal 100 derajat Celcius menyebabkan biji yang ditanam rusak dan tidak dapat tumbuh. Suhu air perendaman yang terlalu tinggi menyebabkan enzim yang berperan dalam proses perombakan cadangan makanan dalam benih terganggu kinerjanya, sehingga biji tidak dapat tumbuh. Pertumbuhan biji tanaman pakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan biji dapat meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam biji itu sendiri, contohnya genetik dan hormon. Sementara itu, faktor eksternal merupakan faktor lingkungan yang meliputi cahaya, ketersediaan nutrisi, air, kelembaban, dan suhu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlakuan skarifikasi dengan merendam biji dalam air biasa dapat mempercepat pertumbuhan biji. Sedangkan perlakuan skarifikasi dengan merendam biji dalam air suhu awal 100 derajat Celcius menyebabkan kerusakan enzim pada biji, sehingga biji tidak dapat tumbuh. Biji jagung yang ditanam memiliki viabilitas yang rendah dan menunjukkan bahwa kualitas biji yang digunakan tersebut kurang baik. Berikut merupakan sumber dari literatur yang digunakan. Selanjutnya yaitu perhitungan viabilitas. Rumus dari viabilitas biji yaitu jumlah biji yang tumbuh dibagi jumlah biji yang ditanam dikali 100%. Pada perlakuan kontrol, jumlah biji yang tumbuh yaitu 2, kemudian dibagi jumlah biji yang ditanam yaitu 5, dan dikali 100%, sehingga diperoleh viabilitas biji kontrol yaitu 40%. Selanjutnya, pada biji yang direndam air biasa selama 12 jam, jumlah biji yang tumbuh yaitu 2, kemudian dibagi dengan jumlah biji yang ditanam yaitu 5 dikali 100%, sehingga diperoleh viabilitas biji yaitu 40%. Selanjutnya, biji yang direndam dengan air suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam, jumlah biji yang tumbuh yaitu 0, dibagi dengan jumlah biji yang ditanam yaitu 5 dikali 100%, dan diperoleh viabilitas bijinya yaitu 0%. Berikut merupakan footage video kegiatan menu project acara 1 uji viabilitas biji. Alat yang digunakan pada acara uji viabilitas biji yaitu gelas plastik bekas, kapas, kamera, gunting atau cutter, dan penggaris. Bahan yang digunakan pada acara ini yaitu biji tanaman pakan. Pada kali ini saya menggunakan biji jagung. Perendaman dengan air biasa dilakukan selama 12 jam. Perendaman dengan air suhu awal 100 derajat Celcius dilakukan selama 12 jam. Sebelum germinasi dilakukan, disiapkan media dengan cara memasukkan satu buah kapas pada masing-masing gelas plastik yang telah disiapkan. Kemudian, kapas dibasahi dengan air secukupnya hingga cukup lembab. Selanjutnya, dilakukan germinasi dengan cara memasukkan masing-masing 5 buah biji dari biji tanpa perlakuan, biji yang direndam air biasa, dan biji yang direndam dengan air suhu awal 100 derajat Celcius ke dalam media yang telah disiapkan. Kemudian, biji diletakkan pada ruangan di tempatnya barang. Pengukuran tanaman dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua dengan parameter yang diukur yaitu tinggi tanaman dan jumlah biji yang tumbuh.
Sekian presentasi laporan praktikum manajemen pastura acara 1 uji viabilitas biji yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.